Selamat pagi, salam inspirasi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan semakin hari semakin bahagia. Kali ini kita coba diskusi atau sharing tentang berita yang sangat viral dan fenomenal di negeri ini sekarang, yaitu gaya hedonis pegawai Departemen Keuangan. Hedonis adalah gaya hidup mewah yang berlebih-lebihan, dan kita tahu hasil kajian dari beberapa orang peneliti dan pakar bahwa salah satu penyebab maraknya korupsi di negeri ini adalah gaya hidup hedonis. Artinya orang-orang yang mempamerkan gaya hidup hedonis itu telah ikut berkontribusi menginspirasi orang untuk ikut korupsi. Kita tahu sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan itu, kalau dari sisi agama, ada 3 golongan umat yang sangat dicintai oleh Sang Pencipta, yaitu anak muda yang taat, yang soleh, fakir miskin yang dermawan, dan orang kaya yang rendah hati. Ya, jadi bukan orang kaya yang sombong, yang angkuh lalu mempamerkan hasil kekayaannya. Apalagi hasil kekayaan yang didapat masih diragukan kehalalannya. Lalu kita bicara tentang teori modern, tentang teori hierarki Maslow. Bahwa dalam hierarki Maslow, hierarki seseorang yang paling tinggi atau paling mulia derajatnya adalah ketika di dalam diri seseorang itu muncul keinginan-keinginan untuk memberi atau berbuat yang bermanfaat buat orang lain. Kedua teori dunia dan religi ini kita dapat pastikan bahwa value seseorang itu bukan didapat dari harta dan tahtanya. Baik, contoh orang-orang yang hidup sederhana ya tetapi sangat mulia ya, seperti Bung Hatta. Apa saja kira-kira yang menyebabkan seseorang itu terpancing untuk ikut-ikutan gaya hidup hedonis? Yang pertama adalah karena orang itu tidak punya value yang positif, value yang mulia. Pasti orang itu tidak punya prestasi, ya, tidak punya kebaikan-kebaikan yang dipuji atau diagungkan oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah karena ketidakmampuannya mengendalikan hawa nafsu untuk memiliki yang mungkin bukan miliknya. Yang ketiga adalah tidak ingat bahwa semua yang kita perbuat ini kelak akan kita pertanggungjawabkan. Lalu kita bicara dari efek buruk secara sistem di negara ini, orang-orang yang pamer gaya hidup hedonis. Yang pertama, orang tersebut telah berkontribusi, ya, menginspirasi orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Lalu yang kedua, yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu tidak mungkin sendirian, pasti mengajak orang lain. Artinya dia sudah membangun kelompok atau grup untuk melakukan penyelewengan. Lalu yang ketiga adalah dia merupakan benalu bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Seorang pemimpin yang berintegritas itu seyogianya ikut membangun lingkungan yang berintegritas, lingkungan yang jujur, lingkungan yang adil, bukannya membela ya lingkungannya yang jelas-jelas sudah melakukan sesuatu yang tidak baik di mata masyarakat. Lalu dari sisi yang lain kita bisa ambil ya perbandingannya negara-negara maju atau negara-negara yang hidup sejahtera ya dengan mempraktikkan kejujuran-kejujuran atau dengan cara berkarya yang lebih baik. Ya, bahwa negara-negara di Eropa Selatan sana yang iklimnya sangat ekstrim ya, di mana musim dinginnya sangat dingin, lalu waktu siangnya lebih pendek dari waktu malamnya, tetapi rakyatnya hidup sejahtera. Ternyata setelah diteliti, itu semuanya adalah akibat dalam berinteraksi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka mengutamakan aspek kejujuran. Lalu kita lihat juga negara-negara maju, seperti Cina dan Korea. Cina maju pesat setelah berhasil menumpas korupsi-korupsi yang begitu besar. Sampai Perdana Menterinya mengatakan, sediakan saya 100 peti mati, 99 untuk para koruptor, dan satunya buat saya jika saya korupsi. Lalu kita lihat juga maju pesatnya Korea. Korea itu maju pesat berkat kreativitas dan inovasi anak bangsanya.
Sehingga bangsa Korea itu sekarang maju. Bahkan dalam beberapa hal teknologi, Korea mampu mengalahkan Jepang yang dulu pernah menjajah Korea. Semoga sharing ini dapat menginspirasi para anak muda bangsa ini untuk tidak ikut-ikutan gaya hidup hedonis. Bangunlah kehidupan secara jujur agar Anda bisa meraih kebahagiaan sejati. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.